Ruangan tempat pedestal batu itu berdiri masih dipenuhi aura dingin yang seolah berasal dari masa lalu yang belum selesai. Cahaya redup dari benda di tangan Alex perlahan memudar, namun meninggalkan garis tipis cahaya yang masih mengalir di sekitar permukaan pedestal. Edgar memandangi Alex, mencoba membaca perubahan kecil yang mulai terlihat pada wajahnya. Campuran ketakutan, tekad, dan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Alex," ucap Edgar. Suaranya pelan namun penuh kewaspadaan. "Apapun yang ada di balik kata-kata tadi, kau harus tetap mengendalikan dirimu." Alex mengangguk, meski jelas ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Kalimat itu, Heir of Manu Sinistra, mengapa mereka terus menyebutku begitu? Karena menurut mereka, warisan itu sudah memilih. Dan sekarang tugas kita adalah memahami apa yang sebenarnya dipilih. Namun sebelum mereka bisa melangkah pergi, lorong gelap yang menghubungkan pintu masuk ruangan itu menghembuskan udara dingin yang berbeda. Lebih kencang, lebih hidup. Seakan ada sesuatu yang baru saja bergerak di ruangan luar. Edgar segera menyalakan senter dan Alex menggenggam benda bersinar itu lebih erat. Dan suara itu muncul. Bukan langkah. Bukan suara manusia, tapi suara gesekan halus, seperti kain panjang yang menyeret di atas lantai batu. Alex membeku. Apa itu? Edgar menaikkan senter. Kita tidak sendiri. Ketika mereka keluar kembali ke ruangan utama, dinding-dinding lorong tampak berubah. Ukiran spiral yang sebelumnya halus, kini tampak lebih dalam. Seolah seseorang telah mengukir ulang dengan tekanan kuat. Ada goresan-goresan baru, garis tak beraturan yang tidak sesuai pola sebelumnya. "Ini baru," kata Edgar cepat. "Sangat baru. Seperti ada yang mengukirnya saat kita berada di dalam." Alex menelan ludah. "Sosok itu?" Edgar menggeleng pelan. "Tidak, ukiran ini tidak dibuat oleh tangan manusia." Alex memegang senter sendiri kali ini, mencoba menyorot sudut ruangan. Bayangan dinding tampak bergerak sedikit, seolah mengikuti arah cahaya. Ia menggedipkan mata, tapi bayangan itu kembali ke tempatnya. "Tempat ini mulai merespons," katanya lirih. Edgar mendekati salah satu dinding dan menyentuh permukaannya. Sensasi dingin yang intens langsung merambat ke jarinya. Entitas yang menjaga tempat ini mungkin menyadari bahwa pewaris sudah masuk. Alex merinding. "Kau bilang entitas, bukan makhluk." "Entitas," ulang Edgar tegas. "Sesuatu yang lebih tua dari organisasi itu sendiri." Dan dinding itu kembali mengeluarkan suara. Bisikan pelan, tidak jelas, namun cukup untuk membuat Alex mundur setengah langkah. Edgar menoleh. "Kita harus bergerak." Mereka memasuki lorong sempit berikutnya, ruangan yang sebelumnya mereka lewati dengan cepat. Kini lorong itu tampak berbeda, lebih panjang, lebih gelap. Seolah sesuatu telah memperpanjang ruang fisik itu sendiri. Cahaya senter terasa tidak cukup. Seperti selalu kalah oleh kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Alex merasakan bulu kuduknya berdiri. "Edgar, kau merasa itu?" Edgar mengangguk pelan. Ada perubahan tekanan udara. Seperti ada beberapa tubuh bergerak di sekitar kita, tapi tidak menimbulkan langkah. Dan tepat setelah ia berkata begitu, udara bergetar. Kelam, dingin, berat. Dari ujung lorong 3 bayangan samar muncul. Tidak sepenuhnya berwujud, namun tidak sepenuhnya kosong. Mereka tidak berjalan, melainkan mengalir ke arah Edgar dan Alex, bergerak dengan cara yang tidak mengikuti hukum fisika. Edgar menarik Alex ke samping instinktif. Salah satu bayangan berhenti lalu mengangkat sesuatu yang tampak seperti tangan. Cahaya tipis melintas di bagian dada bayangan itu. Simbol yang sama. Simbol spiral 3 segitiga. Bayangan itu berbicara bukan dengan suara, namun dengan tekanan udara yang aneh, membentuk getaran yang terpantul di kepala mereka. "The hair is seen. The hair is measured. The hair must proceed." Alex menutup telinga meski tidak ada suara fisik yang terdengar. "Mereka berbicara langsung di kepala kita." Edgar menariknya agar tidak terlalu dekat. Mereka bukan manusia. Mereka penjaga ruang, penjaga jalur warisan. Bayangan-bayangan itu perlahan memudar,
Namun bayangan terakhir meninggalkan kalimat tambahan. The gate only responds to the bloodline. Alex tidak bisa berkata apa-apa. Setelah bayang-bayang itu lenyap, lorong tiba-tiba terasa lebih sempit. Seperti bangunan itu mencoba memaksa mereka ke satu arah tertentu. Edgar menyorot senter ke dinding depan dan sebuah garis vertikal halus muncul. Simbol pintu lain. Pintu ini tidak ada sebelumnya, kata Alex. Karena pintu ini tidak dibuat untuk dilihat. Pintu ini hanya muncul saat pewaris sudah siap. Alex berdiri tepat di depan pintu itu. Benda berukir di tangannya kembali menyala. Kali ini lebih terang. Cahaya itu berpindah ke dinding, merayap mengikuti retakan kecil hingga membentuk simbol tangan kiri. Dan pintu itu membuka. Sangat perlahan, sangat berat, seolah melawan waktu itu sendiri. Di belakang pintu itu adalah ruangan yang berbeda dari semua ruangan sebelumnya. Tidak ada ukiran, tidak ada simbol, tidak ada cahaya. Hanya kegelapan pekat, kegelapan yang terasa seolah memiliki kedalaman tak terhingga. Alex memandangi Edgar. Apa yang ada di dalam sana? Edgar menghela napas, lalu mengatakan, mungkin sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan oleh siapapun selain pewaris. Alex menggenggam benda warisan itu lebih erat. Kalau begitu, aku masuk. Alex melangkah ke ruangan hitam itu. Edgar mengikuti tepat di belakangnya, menyorot ke kanan dan kiri sambil memastikan tidak ada bahaya langsung. Namun yang membuat mereka berhenti bukan penglihatan, namun suara. Bukan bisikan, bukan langkah, tapi suara napas panjang, napas besar, seperti sesuatu yang sangat besar baru saja terbangun untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Alex merasakan lantai bergetar lembut. Kemudian, suara itu mengucapkan kalimat yang membuat darahnya membeku. Heir of Mana Sinistra, you stand before what was sealed in shadow. Edgar menegang. Alex memandang ke arah suara itu, meski matanya tidak bisa menangkap bentuk apapun. Dan perlahan dua titik cahaya redup muncul di dalam kegelapan ruangan itu. Seolah sepasang mata yang baru saja terbangun setelah tidur yang sangat panjang.